Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat bersuka cita bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali program ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga, dengan satu kerinduan, yaitu kami rindu membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ini adalah sebuah prinsip yang dapat kami jadikan pedoman di dalam kami melangkah di hari-hari yang penuh dengan godaan ini. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini, saudara, terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai kepada ayatnya yang ke-46. Tema ataupun topik renungan kita pada hari ini adalah pengadilan terakhir. Firman Tuhan berkata begini: apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 41. Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit dan dalam penjara, kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kami lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita
baca dan renungkan pada pagi hari ini merupakan khotbah Yesus yang terakhir ketika dia masuk ke dalam masa kesengsaraan. Sebelum Yesus masuk ke dalam masa kesengsaraan, Yesus menyampaikan sesuatu yang penting bagi setiap kita orang-orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, yaitu sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Dan di dalam ayatnya yang ke-31 sampai kepada ayatnya yang ke-46 ini, saudara, Yesus menyampaikan tentang penghakiman terakhir. Di dalam catatan Alkitab, saudaraku, terdapat 5 macam pengadilan. Yang pertama itu adalah pengadilan orang-orang percaya. Yang kedua, pengadilan terhadap umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dan yang ketiga, pengadilan terhadap bangsa-bangsa non-Israel, termasuk bangsa kita, yaitu Indonesia. Dan yang keempat, pengadilan malaikat-malaikat yang jatuh. Dan yang kelima, pengadilan takhta putih besar. Dan di dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman, saudaraku, Yesus menyampaikan tentang 2 jenis penghakiman ataupun pengadilan. Yang pertama, pengadilan terhadap umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, di mana di dalam pasal 25 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-30, Yesus menyampaikan sebuah analogi tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, dan analogi tentang talenta. Kedua analogi ini menjelaskan tentang pengadilan terhadap umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dan di dalam ayatnya yang ke-31, saudara, sampai kepada ayatnya yang ke-46, Yesus menyampaikan tentang pengadilan terhadap bangsa-bangsa. Ayat 31 bilang begini: apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Kembali lihat lagi, Yesus menyampaikan dan menjelaskan kepada kita bahwa Dia pasti akan datang untuk kedua kali. Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Allah, kembali lagi saya ingin menegaskan bahwa Kristus pasti akan datang untuk kedua kali. Tetapi saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Dia, yaitu Yesus Anak Manusia, datang dalam kemuliaannya, dan malaikat-malaikat bersama Dia, dan Ia akan bersemayam di atas takhtanya. Sebelumnya Yesus pun juga sempat menyampaikan hal yang sama, saudara, di dalam pasal 16 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28, dan di dalam pasal 19 ayatnya yang ke-28 Yesus menyampaikan pun juga tentang kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih, Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili bangsa-bangsa dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Waktu pertama kali Yesus datang sebagai seorang penebus dosa, seorang bayi yang mungil yang kita rayakan setiap tahun pada bulan Desember, Dia datang sebagai seorang juru selamat, sebagai seorang penebus dosa, sebagai seorang yang akan menanggung setiap dosa umat manusia. Dan yang kedatangannya yang kedua kali, Dia akan datang sebagai raja segala raja yang akan menghakimi segala bangsa, baik itu bangsa Israel ataupun bangsa non-Israel, dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Dan di dalam ayatnya yang ke-32, saudaraku, firman Tuhan memberikan kita sebuah penjelasan bahwa Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, dan Dia akan mengkelompokkan bangsa-bangsa ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang dinamakan sebagai kelompok domba. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kata firman Tuhan. Dan yang kedua,
Firman Tuhan menuliskan bangsa-bangsa akan dikelompokkan menjadi kelompok kambing, dan kambing akan ditempatkan di sebelah kirinya. Di dalam ayatnya ke-34 sampai kepada ayatnya ke-40, di sana kita mendapati sebuah penjelasan tentang kelompok domba, di mana orang-orang yang hidupnya penuh dengan belas kasihan, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka melakukan segala apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kasih, suka mengampuni. Dialah kelompok domba yang ditempatkan Tuhan di sebelah kanannya. Kalau kita melihat di dalam tradisi Yahudi, saudara, sebelah kanan ini adalah sebuah tempat yang terhormat. Jadi orang-orang yang dihormati pasti akan ditempatkan di sebelah kanan. Itu tradisi Yahudi, saudara, di mana Yesus hidup pada saat itu. Dan tempat kiri, firman Tuhan berkata, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang dikategorikan sebagai kambing. Di dalam ayatnya ke-41 sampai kepada ayatnya ke-46, di sana dengan jelas firman Tuhan menuliskan tentang sebuah kehidupan orang-orang yang tidak hidup dalam belas kasihan, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, seorang yang kikir, tidak mau berbagi, seorang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ia ditempatkan di sebelah kiri dan dikhususkan untuk masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, saudaraku, bahwa betapa pentingnya perbuatan kita di hadapan Tuhan. Memang betul kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi ingatlah dan percayalah, Tuhan mau dipermuliakan melalui kehidupan yang menghasilkan buah, yaitu buah perbuatan, buah kehidupan, buah perkataan yang manis, buah sebuah kehidupan yang menjadi berkat. Sebab firman Tuhan dengan sangat jelas menuliskan bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mazmur pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-27, firman Tuhan menuliskan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Rasul Paulus kembali mengutip ayat ini di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Di dalam kitab Roma pasalnya yang kedua ayatnya ke-6 dengan jelas Paulus menuliskan bahwa ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam bahasa Yunani menuliskan begini, saudara, hos apodidomi hekastos, kata ho ergon autos, yang akan memberi masing-masing menurut perbuatannya. Setiap apa yang kita lakukan, saudaraku, ada upah yang akan diberikan Tuhan. Perbuatan baik akan membuahkan upah yang baik. Itu sebabnya dalam hidup ini marilah kita selalu untuk melakukan setiap perbuatan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terakhir yang akan menutup renungan kita terambil di dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai kepada ayatnya yang keenam, yang kembali mengajarkan kita bahwa apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, di mana kita menantikan kedatangan yang kedua kali untuk menghakimi ataupun mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam hal itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang pertama yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya, yaitu mari kita bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil
selalu mengucap syukur dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, firman Tuhan menuliskan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ini berbicara mengenai satu kehidupan yang selalu menjadi berkat. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena setiap waktu yang Tuhan beri dan percaya ke dalam hidup kita adalah sebuah kesempatan. Dan yang keempat, firman Tuhan menuliskan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang yang percaya. Setiap perkataan kita adalah perkataan yang menjadi berkat. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Bukan perkataan yang menyakiti sesama, bukan perkataan yang menjadi batu sandungan, bukan perkataan yang memaki, bukanlah perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak menjadi berkat, tetapi menjadi sebuah batu sandungan bagi sesama. Saudara, itu yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa sebagai orang yang percaya, kita semuanya menjadi orang-orang yang termasuk kategori domba, di mana Tuhan menempatkan kita di sebelah kanannya, di tempat yang terhormat, dan bagian kita adalah hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.